Mereka terharu, mereka tersedih, mereka kemudian menganggap, wah ini menyakiti sekali pikiran kami. Kok bisa kami yang tadinya menuhankan Elohim sekarang disuruh menuhankan sama orang ini? Nah, itu. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Petrus mengatakan, ya bertobatlah dan selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Artinya, kalau kamu mau selamat, ya sudah kau tinggalkan, kau bertobat, kau tinggalkanlah perbuatan salam itu dan jangan mau menuhankan Yesus. Itu faktanya. Silakan. Bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Ya, silakan Anda baca data. Kalau begitu, baca datanya silakan. Iya. Iya, saya sudah beberapa kali membaca ayat itu sebelum Bang Suma mengangkat kasus ini menjadi tema. Sebenarnya itu bukan hanya orang Farisi saja, tetapi hampir sebagian besar orang Israel pada waktu itu kan. Iya. Yang ditujukan oleh khotbah Petrus pada saat itu bukan hanya kepada orang Farisi saja, tetapi segenap kaum Israel yang ada pada saat itu. Ya, harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan Yesus Kristus anak Maria itu sejak lahir dia sudah Kristus memang. Yang mereka salib ini baru menjadi Kristus pada saat dia disalibkan. Dan itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat ini. Bukan Tuhan untuk seluruh Israel, bukan. Nah, itu kan aku bilang kalian tersiksa. Tersiksa kalian. Hah? Pasti tuh. Mau kayak mana? Harus kalian lari, harus kalian kabur. Apa coba? Data apa yang Anda ingin sajikan ke kami untuk membantah? Enggak, dia itu Tuhan yang memang Tuhan dari dulu. Enggak bisa dong. Dalilnya Elohim telah membuat. Membuat Tuhan membuat Tuhan. Gak bisa teman-teman. Jadi kita memang harus sabar untuk menuntun teman-teman kita ini. Kita harus sabar menuntun. Kita tuntun mereka pelan-pelan. Silakan saudara Stauros. Silakan. Mungkin ada data lain yang bisa Anda gunakan untuk membantah KPR 2 ini, silakan. Iya, minta maaf sebelumnya. Kemungkinan jaringan, Bang, tadi. Iya. Jadi begini, Bang, terkait dengan penafsiran ayat ini. Iya. Terkait dengan penafsiran. Ini saya sudah nyalakan kameranya, Bang, tapi tidak muncul ini. Biar nggak apa-apa. Kok bisa ya? Belum. Coba diterima, Bang. Sahabat Marsha, syukran. Teman-teman yang lain silakan dicukupkan 3M. Tembuskan. Halo. Silakan, Bang, silakan. Iya. Ya, jadi terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 tadi itu, sebenarnya tafsirannya apa yang disampaikan oleh Petrus itu, Petrus hendak mau menyampaikan kepada segenap orang Israel yang menolak Yesus adalah begini, Bang. Dia hendak mau memulihkan bagaimana yang pada mulanya itu Yesus itu dianggap sebagai yang hina. Tetapi pada akhirnya Petrus hendak mau menyatakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan. Sehingga kan pada ayatnya yang selanjutnya itu, ayatnya yang ke-37 itu, ya, orang Israel mereka bertanya balik kepada Petrus. Itu sama seperti Bang Suma tadi katakan,
orang Farisi. Tidak, saya mau membantai itu bukan hanya sebatas orang Farisi, tetapi segenap orang Israel ya yang menolak Yesus pada saat itu. Jadi bukan hanya orang Farisi saja. Mereka bertanya kan kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah dan hendaknya kalian memberi diri untuk dibaptis. Nah, perhatikan konteks keadaan yang terjadi pada saat itu, Bang. Orang Israel yang bertanya kepada Petrus itu sebenarnya ada satu alasan mengapa sampai mereka membuka diri, Bang, ya, membuka diri untuk percaya kepada Yesus. Karena apa? Nah, sama seperti saya katakan tadi, khotbah Petrus itu terjadi setelah 10 hari pada saat Yesus terangkat ke surga. Berarti orang Israel menyaksikan kejadian itu, Bang. Ketika mereka mengetahui bahwa oh benar Yesus itu adalah Tuhan yang terangkat ke surga, sehingga mereka ketika mendengar khotbah Petrus mereka membuka diri. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Kalau Bang Suma mau membantahnya. Jadi Pentakosta itu bukan 10 hari, 49 hari setelah itu kan Pentakosta kan 40 hari itu setelah kebangkitan. Tetapi 10 hari khotbah Petrus itu terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Begitu. Ini kita kan Pentakosta itu kan hari Pentakosta. Iya, tetapi dia kan khotbah di hari Pentakosta. Iya, setelah berarti 10 hari setelah kebangkitan ke surga kan. khotbah Petrus yang terjadi. Artinya ialah berarti 49 hari setelah diterangkat menurut apa yang ada dalam data kitab saudara. Iya, artinya gini. Artinya bahwasanya setelah penyaliban terjadi, kan Yesus tadinya bukan Tuhan. Makanya dia dibuat menjadi Tuhan. Tetapi kalau dia Tuhan kalau tadinya dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin dibuat menjadi Tuhan. Oke. Itu dulu. Ya, oke. Saya Tunggu. Ketika saudara mengatakan hal yang tadi, bahwasanya mereka dibaptis, mereka justru diminta untuk bertobat. Coba nomor 40-nya Anda baca. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluar dari lingkaran tersebut. Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus bertanya, apa yang harus kau lakukan? Bertobat. Berilah dirimu, selamatkan dirimu dari angkatan jahat. Ya, artinya keluar. Tinggalkan ketuhanan Yesus itu, kembali kepada ketuhanan yang betul, yaitu Elohim. Artinya begini. Iya, artinya begini, Bang. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, sedikit undur daripada kenyataan yang ada. Bang Suma tidak mau bercerita tentang kenaikan Yesus ke surga, tetapi Bang Suma undur satu langkah, mempersoalkan tentang penyalibannya kan. Iya, yang saya maksudkan ialah mengapa orang Israel seakan membuka diri terhadap khotbah Petrus itu, karena 10 hari sebelum khotbah Petrus itu mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus sudah terangkat ke surga. Karena itu mereka membuka diri terhadap khotbah Petrus. Persoalan Bang Suma tanyakan tadi, mereka bukan mau meminta dibaptis tetapi hanya mau bertobat. Tidak, coba Bang Suma periksa lagi ayat itu. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi sebuah substansi daripada tema ini terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menjadi pertanyaan, lantas kenapa mereka mau membuka diri? Berarti mereka seakan-akan ada sesuatu yang tertarik terhadap kepribadian sosok Yesus ini kan. Kalau mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan Yesus, ngapain mereka mau bilang, kalau begitu Petrus, apa yang hendak mau kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah
Dan coba Bang Suma periksa kembali ayatnya yang ke-37. Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan naik ke surga, apa masalahnya? Naik ke surga, Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, Yesus naik ke surga. Kenapa dia jadi Tuhan? Bukan itu poinnya, Bung. Karena begini. Itu poinnya. Saya boleh bicarakan dulu. Oke, silakan. Nanti kita tiktokan habis ini. Jadi ketika Yesus itu tadinya dibuat menjadi Tuhan, apakah tadinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Karena Kenapa dibuat? Kenapa dibuat? dibuat bagaimana? Ini hanya persoalan Bang Suma salah menafsirkan tentang kalimat yang ada Saya di bertanya. pasal 2 ayat Saya 36. bertanya, kenapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Iya, saya Kalau memang tadinya adalah Tuhan. Iya, saya menjawab karena itu Bang Suma salah menafsirkan kalimat yang ada pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bertanya loh, sekarang Anda tinggal jelaskan tafsiran Anda. Nah, Kalau memang dia Tuhan dari semula, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? alah, berarti ini Bang Suma tidak tangkap penjelasan saya tadi dari awal. Boleh saya mau ulang ya? Begitu. Anda tidak menjelaskan kenapa kalau memang dia Tuhan, kenapa dia dibuat menjadi Tuhan lagi? Persoalannya bukan ada pada dia, tetapi ini adalah persoalannya ada pada perkataan daripada Petrus itu. Tadi saya sudah menjelaskannya bahwa Petrus hendak mau menjelaskan kepada orang Israel bahwa dahulunya Yesus itu yang dicap sebagai orang yang hina, tetapi pada akhirnya orang Israel toh juga menyaksikan bahwa benar dia adalah Tuhan dan ia kembali pada kemuliaannya sebagai Tuhan di surga. Ya. Bagaimana ceritanya? Benar dia Tuhan. Jangan main tekan Jangan tombol, bantah dalil. jangan main tekan tombol tawa itu, jangan mempengaruhi. Kucing pun tertawa lihat logika Anda gitu loh. Jangan main tekan-tekan tombol untuk mempengaruhi. Kenapa orang apa yang saya kan sampaikan Anda ini lucu, adalah kelucuan. Anda Iya, lucu, Anda tidak. lucu, Anda lucu. Tidak. Hei, saudara, Bang Suma. saudara dengarkan saya, dengarkan saya, Bung. Ini bukan masalah orang percaya tidak percaya. Ini masalahnya adalah Yesus dibuat menjadi Tuhan. Di situ poinnya. Iya, karena Bang Suma tidak paham betul apa yang disampaikan oleh Petrus, dan apa yang saya jelaskan karena Bang Suma itu memang adalah Gimana ceritanya? berada pada posisi sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka selamanya Bang Suma tidak akan menerima apa yang saya jelaskan. Ini bukan masalah. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yang menjadi permasalahan ini adalah Tuhan Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Memang sudah dinubuatkan Mazmur 110, Mazmur 132. Musuh-musuh Yesus akan takluk di bawah, akan tunduk menjadi tumpuan kaki Yesus. Yang tadi membenci Yesus, yang tadi tidak suka Yesus, yang tadi menyalib Yesus, nanti akan menjadi hamba Yesus dia. Iya, Berarti Yesus ini bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu poinnya. Sekarang begini. Kita sudah sedikit melebar untuk membahas tentang kristologi, ya kan? Ini kita sudah melebar ke masalah kristologi kan? Apakah Yesus sudah dari kristologi dari tadi? Anda naik ke sini itu kita sudah bahas masalah kristolog. Enggak. Kita membahas tentang tema ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Sesuai dengan data kan? Oke, benar enggak kalau tunggu. Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Oke, begini. Jangan benar tidak? Bagaimana pertanyaannya, Bang? Bagaimana? Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Bukan membuat, karena dia memang adalah Tuhan itu sendiri. Dalilnya? Oke, saya kasih dalilnya ya. Coba. Enggak, dalilnya mengatakan Yesus dibuat menjadi Tuhan. Iya, buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba Bang Suma buka dan baca supaya semua mendengar. Apa Coba hubungannya?
Bukan. Apa hubungannya? Makanya dengarkan dulu supaya saya mau menjelaskan. Coba. Anda tinggal mengakui bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya, Oke. Nah ini. ya Kejadian 1 nomor 1. Oke. Ya sudah, diam dulu. Saya mau menjelaskan. Padahal sebenarnya Tunggu. tidak saya perlu mau Anda membawa data-data dari PL. Tunggu. Cukup Anda akui, betul Yesus itu dibuat menjadi Tuhan, selesai. Tunggu, saya mau menjelaskan dulu karena ini ada kaitan dengan apa yang Bang Suma persoalkan tentang apakah Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau menjelaskan. Beri saya Bung, kesempatan. dalilnya yang Anda bahas, Bung, dalil. Iya. Jadi jangan Anda masuk ke dalam materi yang Anda sendiri meninggalkan dalil. Iya. Dalilnya sudah sangat jelas. Yang diterangkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekarang Membuat Yesus. Sekarang Membuat begini. Yesus Nah ini. menjadi Tuhan. Boleh saya Nah, silakan. boleh kasih kesempatan sama saya untuk menjelaskan. Silakan. Begini, jangan dulu membantah ya. Mengapa saya hentar ke Kejadian pasal 1 ayat 1? Tunggu, jangan dulu dipotong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab Perjanjian Lama itu, Bang, ditulis dalam bahasa Ibrani kan, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah, kata Allah di situ diambil dari kata Elohim. Dia bermakna jamak, ya. Jamak Elohim itu, Bang, bukan tunggal. Ini berarti di situ terdapat Trinitas yang sudah ada di dalam perjanjian itu. Jadi, Bung, karena itu kalau Yesus itu Anda ambilkan obat di Kejadian satu, Anda ambil Kejadian 1 nomor 1 untuk Yesus Tuhan. Tidak perlu. Karena Yesus dia memang adalah Tuhan di situ. Karena dia adalah Tuhan. Iya memang Tuhan, tapi untuk orang jahat. Jangan. Itu kesalahan nafsu Bang Suma. Jangan. Ini ternyata saya menemukan bahwa Bang Suma itu jahatnya di situ. Membuat Silakan Anda bantah saya. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Farisi yang menyalib Yesus ketika mendengarkan Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka senang? Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Kenapa mereka tidak mau menerima? Tetapi yang terjadi pada konteks itu, pada ayatnya Kok yang jadi tetapi? ke-37, banyak orang Israel yang menerima itu. Kenapa mereka tidak mau menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tidak menjadi persoalan. Kenapa Biarkan mereka saja tidak orang menerima? Biarkan saja Kenapa orang mereka Farisi tidak mau menerima? Tetapi sebagian besar orang Kenapa? Israel Apa itu alasannya membuka mereka tidak mau menerima? Apa alasan mereka tidak mau menerima kemudian Yesus sebagai Tuhan mereka? Apa alasannya? Oke. Karena yang terjadi pada saat itu adalah mereka tidak mau tersaingi di dalam hal melayani di bait suci. Bukan. Ketika Yesus sudah menjadi Tuhan bagi mereka, mereka terima atau tidak? Bang Suma, saya pikir tahu tentang hal itu. Cuma Bang Suma tidak mau menerima jawaban Saya tahu bahwa mereka tidak menerima. Mereka sedih, mereka terpukul, mereka tertusuk dengan Yesus menjadi Tuhan mereka. Kenapa? Kenapa mereka nggak rela Yesus menjadi Tuhan mereka? Kenapa? Itu hanya alasan mereka. Tetapi alasan yang paling mendasar karena mereka tidak mau ada saingan untuk menjadi pengajar. Kan sudah mati Yesus, kenapa masih jadi saingan sih, Cak Ayu? Sudah mati Yesusnya. Iya, sudah mati. Iya, mereka kan menolak sejak dari Yesus masih Iya, hidup. sekarang permasalahannya kenapa mereka tidak mau menerima Yesus yang dihadiahkan Tuhannya Yahudi kepada mereka sebagai Tuhan? Itu kenapa mereka nggak terima? Kenapa? Iya, Karena
Iya, karena kan masih ada pengikut-pengikut Kristus yang lain yang bisa meneruskan ajaran Yesus. Karena itu mereka tidak mau tersaingi. Awas tekan tombol lagi. Dia main tekan tombol lagi. Dia main tekan tombol. Karena Tidak jadi dia tekan bagi tombol. mereka Karena yang saya sudah waras, dengar, karena bagi mereka yang waras, tidaklah layak manusia Yesus jadi Tuhan. Oke, jadi Cuman kalian saja ini Jadi- yang memang dasar tidak pernah diutus Nabi kepada kalian yang menerima Jadi ajaran itu dari saya barat sudah tersebut. sampaikan. Jadi itu saya sudah sampaikan ya dari awal. Alamak, aku bahwa pikir saya cerdas sebagai tadi. pengikut Kristus, saya begitu sangat senang dengan Tuhan kami yang tidak hanya Memang berfungsi untuk harus kami, tapi saya bantu mereka kamu dengan datang ke tentang dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Iya, Tidak ada Tuhan lain harus. selain daripada Yesus Kristus. Harus kamu ajarkan begitu, harus, wajib. Iya. Wajib. Selamat malam saja. Kita Cuman tidak akan pertanyaannya pernah berjumpa sekarang, dengan apa yang Bang pertanyaannya Sulaiman adalah, kalau yang kamu katakan itu betul, kenapa orang-orang Parisi kemudian bersedih? Tidak, Bang. Ayo, Kita harusnya tidak dia akan menjoget. Aku punya dosa ditebus. Harusnya mereka joget. Tapi apa yang terjadi? Hah? Kata Nuzo, mereka sangat terpukul. Mereka sangat bersedih sekali. Apakah itu bahasanya kalau sedih yang sudah sangat-sangat sedih? Sedihnya karena merasa sial. Sedihnya karena merasa harusnya ketika Petrus mengatakan, wahai kalian yang telah menyalib Yesus, hai, Yesus yang kau salibkan itu sekarang sudah menjadi Tuhan lu. Masa? Iya. Uri, joget-joget kalau begitu. Yes, 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 yes. Dosa kita ditebus. Makan babi, tidak bersunat lagi, tidak perlu kita sabar. Yes, 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 yes. Tapi faktanya, bukannya joget seperti kalian hari Minggu. Mereka berduka, mereka berkabung, mereka sangat sedih, mereka merasa tertusuk, mereka terasa bahasa kata nuzo itu artinya dia dibinatangkan. Tidak sama seperti kalian. Karena kalian memang bukan orang Parisi, memang bukan ahli Taurat kalian itu. Cobalah teman-teman, kepepet kan? Karena memang dari dasarnya mereka menolak Yesus, makanya mereka nggak percaya. Bukan itu masalahnya, bukan masalah itu. Enggak Bang Suma, karena mereka takut tersaingi. Nenekmu kiper, disaingi sama siapa? Oh, Yesus sudah tak ada di bumi kok. Dia merasa dia nggak mau tersaingi. Tersaingi oleh siapa? Yesus sudah diangkat di atas tuyul. Yesus sudah di atas. Kenapa harus merasa bersaing lagi? Mau naik juga dia jadi Tuhan juga rupanya. Mau juga duduk di atas sebelah kanannya Bapa. Yesus sudah terangkat, bukan lagi saingan. Bersedih aja. Kan Tuhan itu kan Elohim. Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Kenapa jadi ini yang jadi Tuhan? Aduh, jadi Tuhan kami. Makanya bertanya, please, apa solusinya ini kalau gini? Bertobat dan tinggalkan kemudian angkatan jahat ini. Baca nomor 40-nya. Coba, saking jahatnya mereka ini, teman-teman. Apa judul? Tiba-tiba saja baca Kejadian 1 nomor 1. Apa di situ? Pada mulanya langit berbentuk kosong katanya. Aduh. Roh Allah melayang-layang. Aduh. Lagu lama. Dia ingin masuk ke situ. Dia ingin mengatakan Yesus memang sudah Tuhan dari dulu. Kalau Yesus Tuhan dari dulu, lalu kenapa dia dibuat? Ngaco.
Adik, adik. Ayo, ayo, ayo naik teman-teman. Ini ada yang ditarik kok megang di pohon, dia nggak mau kali naik. Adik, sini dulu sayang. Halo, semangat subuh, selamat malam, adik. Bisa apa minta tolong buatkan teh sayang? Iya, kakak mana? Iya sayang, makasih. Selamat siang, selamat malam. Iya, malam. Ya, di mana Pak? Nah, Di mana? bagus. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib dengan jalan kutuk menjadi Tuhan untuk orang jahat. Silakan Anda bantah. Dia adalah Tuhan, Pak. Iya, bagi orang jahat. Saya bisa buktikan, Pak. Ya, bagi orang jahat bisa membuktikannya dengan dia Saya jalan bisa di atas air. buktikan. Orang Bahwa jahat dari bisa lahir- membuktikan Tuhan mereka. Dari lahir pun sudah Tuhan, Pak. Dari lahir. Ya, silakan. Anda sebagai orang jahat akan menipu orang benar dengan Dari lahir, mengatakan Tuhan lahir. Dari lahir sudah Tuhan, Pak. Hari ini Apakah telah Tuhan lahir bisa bagimu. dilahirkan? Hari ini telah Apakah lahir Tuhan bisa bagimu dilahirkan? Kristus Tuhan. Apakah di Tuhan kota bisa Daud. dilahirkan manusia? Apakah Tuhan Hari bisa dilahirkan ini manusia? telah lahir bagimu. Itu kalau Anda jadikan dia sebagai manusia juru selamat bisa. Tapi kalau Anda jadikan itu Tuhan yang lahir, Kristus Tuhan. Itu ada kata-kata Kristus Tuhan. Ada kata Pertanyaannya adalah, Kristus Tuhan. bisakah Tuhan lahir? Kenapa tidak bisa? Itu berita itu disampaikan oleh Yang lahir di malaikat. situ Malaikat manusia yang jangkrik. menyampaikan, Pak. Hei, Malaikat Gabriel Itu- yang menyampaikan. jadi yang ditetein itu Tuhan. Malaikat yang menyampaikan, ada percaya enggak? Berarti yang nete sama ibunya Tuhan. Saya tanya kepada Anda, kalau berita dari malaikat ada percaya enggak? Malaikat mengatakan dia lahir, berarti dia manusia. Kristus Tuhan, tidak ada kata manusia di situ. Kristus Apakah manusia Tuhan, bisa melahirkan kata Daud. Tuhan pencipta? Sekarang malaikat yang berbicara, kamu percaya enggak? Malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di Kristus kota Daud. Tuhan, mana ada manusia? Kau jangan framing ya. Kau jangan framing Di situ kalau Anda mau memaksakan dia Tuhan, gunakan bahasa Kristus aslinya Tuhan, tidak Tuhan. ada manusia di situ. Kurios, Kristus Tuhan kurios di di kota situ. Daud. Kurios. Kristus Tuhan Kurios. di kota Daud. Kalau Anda tidak Sekarang percaya pertanyaan saya. kalau kamu tidak percaya kepada dengar. kalau kamu tidak percaya kepada malaikat, Kristus itu nabimu apa? percaya, nabimu itu siapa yang bicara? Dia nabi. Kristus Bawa itu wahyu apa? siapa Kristus. pada dia? Malaikat bukan. Kristus itu apa? Kristus. Nabimu- Kristus itu nabimu apa? siapa? Kristus. Abang, Kristus itu apa? Kristus. Nabimu siapa? Nabimu yang Kristus memberitakan itu di apa? bawah di- Jawab dulu. yang Kristus di itu bawah apa? wahyu itu siapa yang nyampaikannya? Kristus itu apa, Bang? Kristus. Nabimu siapa Kristus yang itu nyampaikan apa? wahyunya siapa? Katanya. Tanya. Tanda-tanda mau dikik ini. Tanya Kristus nabimu itu siapa apa? yang nyampaikan? Nabiku bukan Tuhan. Nabimu siapa yang Kita nggak sedang menyampaikan? bahas Nabi. Menyampaikan firman-Mu. Abang, Ah, kita nggak bahas Nabi, malaikat kita tidak bahas percaya. Tuhan. Sekarang kamu tidak pertanyaan, harus Kristus percaya pada malaikat yang bilang bahwa wahyu itu turun kepada dia. Kristus itu, saya percaya Paman, saya percaya. Kristus itu apa? Kristus adalah Katakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu apa? Apa lagi? Kristus apa? Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ada kata-kata Kristus Tuhan. itu apa? Ada Kristus itu kata-kata apa? Tuhan. Allahu Kau Akbar, apa lagi Masya kau Allah. mau? Nabimu aja Berarti- keluar dari gua aja nggak tahu dari mana asalnya. Nah, itu kan.
Menghujat jago. Saya tanya, Kristus itu apa? Saya tidak menghujat, Pak. Ya saya tanya, Kristus itu apa? Kalau kamu percaya kepada Gabriel, saya pun percaya pada Gabriel. Kalau kamu tidak percaya kepada Gabriel, Kan nggak bisa diam kan? Inilah bukti bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk para penyesat. Ini bukti. Wahyumu dari mana? Wahyu Saya sopan loh, saya sopan. Bapakku Wahyu yang nabimu dari mana? ganteng, bisa nggak? Siapa yang menyampaikan wahyu? Adek minta lo bang. Apa Siapa itu yang Kristus, menyampaikan Bang? wahyu kepada nabimu? Siapa? Abangku, Kristus itu Aduh. artinya apa, abang? Abang, Kristus itu artinya apa? Nabimu siapa yang menyampaikan? Kristus itu artinya apa, abangku? Hah? Kristus itu artinya apa, bang? Kenapa? Saya sudah bilang, Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus itu apa, bang? Kristus selamat. Juru selamat. Iya. Apa lagi? Kristus itu apa? Juru selamat. Kristus artinya Juru apa selamat. yang bukan juru selamat, artinya Kristus apa? Nah, yang diurapi apa lagi? Apa yang diurapi di situ, bang? Yang diurapi apa lagi? Yang diurapi di situ apa, bang? Tuhan Kristus atau manusia? Tuhan. Manusia mana, Pak, yang bisa bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Bisa enggak? Bisa Iya, enggak? manusia, anak manusia, Bisa bukan enggak? Tuhan, anak manusia. Bisa Anak enggak? manusia kan? Anak manusia bisa enggak mengampuni dosa manusia? Bisa enggak? Anak manusia kan? Berkuasa bisa enggak? Berkuasa. Bisa menghidupkan Anak manusia orang kan, mati. bang? Bisa menghidupkan Abang. orang mati. Hah? Anak manusia Siapa- kan? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati, Pak? Anak Apa manusia kan, bang? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Siapa? Anak manusia kan? Yang menghidupkan orang mati siapa, Pak? Anak manusia kan, bang? Hah? Menghidupkan orang Anak mati manusia kan? sanggup nggak? Siapa yang sanggup menghidupkan orang mati? Anak manusia kan, bang? Allahmu aja nggak sanggup menghidupkan orang mati kok. Kenapa Allahmu aja jadi nggak larinya sanggup ke Tuhan menghidupkan orang saya? mati. Saya sedang Allahmu aja nggak bertanya, sanggup yang menghidupkan orang diurapi mati. itu apa? Yang diurapi? Allahmu mana Yang diurapi orang mati apa? nggak sanggup. Malah Yang matiin diurapi orang di hidup. situ apa, bang? Yang diurapi? Allahmu aja matiin Yang hidup, diurapi bukan hidup. apa? Bukan menghidupi yang mati. Yang diurapi apa, bang? Yang diurapi? Allahmu aja nggak bisa menghidupkan orang mati. Yang Bisa diurapi matikan orang yang maksud saya hidup. apa yang diurapi? Kuasa apa Allahmu? Kuasa mati nolong hidup aku aja bisa. Kenapa orang ini? Kenapa kamu Mati itu orang kenapa hidup, udah mau aku aja mati juga bisa. masih begitu? Daripada menghidupkan Saya orang bertanya, mati yang nggak bisa. diurapi ini apa? Yang diurapi Tuhan atau Allahmu manusia? di mana kuasanya? Kuasa Allahmu di mana kuasa Allahmu? Lu. Kuasa Abang, Allahmu di saya mana bertanya, kuasanya? abang. Dibandingkan Abang, Yesus saya jauh lah. bertanya. Saya Walaupun dia manusia, dia bertanya. bisa menghidupkan orang mati. Allahmu Abang. Allahmu yang dikatakan Allah nggak bisa menghidupkan orang mati. Malah matikan yang hidup. Saya bertanya. Saya bertanya, kuasa yang Allahmu di mana? diurapi ini apa? Tuhan atau manusia? Di mana kuasa Allahmu? Ya saya bertanya, yang diurapi Kuasa ini Allahmu Tuhan di atau mana? manusia? Buktikan. Yang diurapi ini apa, bang? Buktikan kuasa Allahmu juga. Akbar tahu. Buktikan Allahmu di mana Penyesat kuasanya? begitu, penyesat Bisa itu nggak hidup? begitu. Bisa nggak hidupi orang mati? Penyesat itu begitu. Malah matikan orang yang hidup. Penyesat itu begitu. Ya Ditanya. kamu. Saya tanya, yang diurapi Tuhan atau Kamu manusia? yang sesat. Yang diurapi Ya, Tuhan atau kamu. manusia? Tahu nggak? Tahu nggak kamu yang sesat? Tahu nggak? Yang diurapi. Nabi yang begitu keluar dari gua nggak ada saktinya dia percaya. Yang diurapi Dipercaya Tuhan atau Nabi manusia? lagi. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Nabi Ya,
yang keluar dari goa tiba-tiba jadi Kenapa lari ke sana abangku ini? Kenapa jadi dipercaya? Di mana bukti nabinya? Nabi kok Sekarang saya kawin tanya. terus di mana? Di mana Nabi kawin terus itu apa? Apa yang hubungannya Nabi? Dong. Kenapa jadi begitu abang? Nabi ini? kawin melulu. Saya bertanya, Kristus itu apa bang? Nabi mah cuma Tuhan apa? atau manusia? Bang, Kristus itu apa? Kristus yang Aku mau diurapi di tanya. sana apa? Aku mau bandingkan sekarang. Aku tak mau aku mau bandingkan sekarang. Bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kata Yesus manusia. Allah apa? Kuasanya di mana? Udah bang, kasihan abang ini. Di mana kuasa Udah ya. Allahmu? Udah ya bang ya. Bandingkan aja sama Yesus. Dia katakan manusia bisa Saya bertanya. bisa hidupkan orang Saya mati. bertanya bang. Saya bertanya. Allahmu bisanya matikan yang hidup. Dede. Di mana kuasa Allahmu? Buktikan kuasa Allahmu. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Kok Tuhanku di mana Tuhanku? Tuhanmu itu yang mati. Di mana? Abang istirahat ya, abang. Istirahat ya. Kayaknya abang sudah tak lama lagi nih. Abang sudah tak lama lagi kayaknya nih. Istirahat ya. Allahmu dari Mekah tuh Allahmu. Istirahat ya bang. Allah Abang. Mekah tuh. Abang. Itu panggilan Udah lah. malaikat maut tuh sudah nggak lama lagi loh. Kau tuh yang dipanggil nanti tau nggak? Takut dia. Kau yang dipanggil nanti. Katanya Kalau aku yang mati dipanggil, langsung nggak masuk apa-apa. surga. Kalau Udah aku ya, abang dipanggil istirahat ya. masuk surga karena aku percaya Yesus. Kalau kau dipanggil kau masuk neraka. Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau aku panggil aku masuk surga karena aku percaya Yesus. Kenapa Sudah Tuhannya bilang, Yahudi membuat Yesus siapa yang menjadi tidak Tuhan? percaya kepadaku biasa Yesus bilang gitu. Anda percaya Yesus? Iya, saya percaya Yesus adalah Tuhan kok. Kenapa? Di mana Yesus Juru selamat. mengajarkan dirinya Tuhan? Juru Di selamat mana Yesus? bagiku. Ya, di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Siapa yang Yesus disembah dia tidak pernah nolak kok. Dia tidak pernah menolak penyembahan. Kalau dia dibilangi Ya, itu menjadi tidak pernah menyembah. hansip, menolak enggak? Tidak Nggak pernah menolak. menolak penyembahan. Karena pada saat itu tidak ada yang menganggapnya hansip. Nabimu aja nggak pernah disembah kok. Malah nabimu aja nggak tahu disembah nolak nabimu. Bernapas dulu bang. Bernapas dulu. Tarik napas. Nabimu Tarik aja napas. nggak. Tarik napas dulu, tarik napas. Nabimu tarik aja. napas. Nabimu di mana? Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Tarik. Nabimu pelan, aja. pelan. Nabimu Pelan. aja. Jangan dulu ngomong, tarik napas dulu, tarik pelan. Bukan, nabimu aja nggak pernah disembah. Disembah Iya, takut nggak pernah. dia. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, Tarik napas. disembah dia nggak nolak. Tarik napas dulu. Dia tidak pernah menolak penyembahan manusia. Nabimu di mana? Thank you, sayang. Hah? Ini ada pasiennya Abah itu. Kalau Pasiennya, orang yang Bang. disembah itu namanya Tuhan. Dia Enggak. tadi pagi dia iya di tempat tidur. Habis itu dia Gimana? sarapan, dia pikir kue. Jadi error dia. Jadi kotoran keluar. Gimana? Yang keluar dari Gimana? pantatnya dia makan sendiri. Kita Memang bandingkan. rusak otaknya. Kita Kasihan. bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kenapa? Kita bandingkan Allahmu Iya, dengan itu dia, Yesus. kasihan dia. Kalau Yesus membangkitkan orang yang hidup. Iya begitu. Istrinya bilang Menghidupkan dia suka orang yang makan mati. nya sendiri. Kalau Allahmu mematikan orang Makasih ya, yang Dek. hidup. Jangan dicontoh orang ini ya.
suka makan Ya. neneknya sendiri. Ya. Tarik nafas dulu bang. Oh, Tarik nafas. kau Nabi mau ngajarin minum kencing onta kau. Bisa nggak kencing onta diminum di Kristen? Bisa nggak? Gila. Kau gitu ada, percaya. ada larangannya nggak? Ada nggak larangannya? Enggak. Enggak ada orang mau percaya begitu. Enggak ada orang mau percaya minum kencing onta. Siapa mau percaya coba? Dasar dodol. Ada nggak Dodol, larangannya percaya minum kencing begitu. onta di agama Anda? Dodol. Ada nggak larangannya minum kencing onta? Tahu dodol enggak? Tahu dodol enggak? Dodol. Kodong. Ini bapak ini udah tua. Minum tapi kencing onta dipercaya. kayak gitu aja. Minum bisa nyembuhin sakit. Siapa mau percaya? Mana tahu Anda minum sembuh Anda dari penyakit Siapa yang Anda. mau? Kau aja yang nggak mau minum kok. Kau aja yang nggak mau minum, apalagi aku. Tapi kan bisa menyembuhkan Nabi mau aja penyakit yang gila. ngajar kau nggak mau. Ya minum kan Coba. orang gila bang. Coba kau minum dulu. Nabi kan suruh begitu. Saya kan waras, ngapain saya minum? Nah, Nabi yang ngajari kau. Oh itu disuruh untuk orang gila. Yang ngajari berarti Nabi gila ya. Iya maksudnya kalau ada orang gila silakan minum kencing onta. Berarti Nabi gila gitu. Berarti Nabi gila gitu. Dia nggak minum. Hah? Pertanyaan saya, coba gila dijawab. juga, gitu. Coba dijawab. Di agamamu boleh nggak minum Yang kencing ngajar onta? itu gila apa enggak? Kalau suruh orang minum. Di agamamu boleh nggak minum kencing onta? Hah? Yang ngajar itu gila apa enggak? Soalnya kau. Saya tanya, di agamamu Kalau boleh suruh nggak minum orang kencing onta? dia sendiri nggak minum itu gila atau enggak? Di Itu lebih gila agamamu dari gila bisa aku. nggak? Di agamamu bisa nggak minum kencing onta? Nggak ada suruhan begitu, nggak ada. Nggak Ada suruhan larangannya begitu, nggak? Nggak ada. Ada nggak larangannya? Nggak ada suruhan, ngapain dilarang? Disuruh aja nggak dilarang. Ada Ngapain nggak dilarang? larangannya? Ada nggak dilarang minum Ngapain kencing onta di dilarang? agamamu? Disuruh aja nggak, apa lagi mau dilarang? Dilarang apa? Kalau Nggak larangnya ada nggak apa. larangannya. Apain mau Nggak ada dilarang coba? larangannya. Yang ada kalau dilarang itu kalau ada barangnya. Tidak ada larangannya. Kalau barangnya nggak ada, Ternyata ngapain larang, coba? diam-diam. Ternyata Coba. diam-diam nggak ada larangannya. Barangnya nggak ada mau dilarang. Ternyata di Kristen nggak dilarang minum kencing onta. Yang dilarang ngapain dilarang coba? Barangnya aja Ketahuan. nggak ada mau Kamu dilarang. Larang apa? ketahuan. Kalau Minum barangnya kencing barangnya onta. ada. Kamu Yang minum kencing ketahuan. onta tuh Minum Nabi, kencing Bu. onta. Ternyata Nabi, tidak Bu. dilarang dalam Nabi, Bu, Kristen minum kencing minum onta. kencing onta. Nabi minum kencing onta. Kamu aja disuruh Abang nggak ini mau. Abang ini Itu apa? ajaran- Kenapa kok suka Ajaran sekali? Nabimu kau nggak mau turuti. Abang kenapa benci kali sama Nabi Muhammad? Kau Kenapa? Kenapa anda benci kepada Yesus sebetulnya? Apa salahnya? Apa Yesus buktinya? kepadamu? Apa buktinya saya benci? Apa salahnya Yesus kepadamu? Kau tiap Apa hari buktinya bicarakan saya dia. benci? Hah? Hah? Kenapa? Aku tanya, kalau kau bicara Yesus, apa salahnya Yesus kepadamu? Saya nggak pernah membenci Yesus. Enggak pernah benci, kenapa kau percaya? Kenapa kau tiap hari menghujat dia? Kapan saya menghujat Yesus? Hah? Coba kau Gimana saya katakan Yesus menghujat? bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Itu percaya itu itu agama Bapak bukan. Agama Bapak bukan. Memang dia bukan Tuhan buat saya. Dia Iyalah, cuma Tuhan untuk Iyalah, orang jahat. Kalau kau tidak percaya itu urusan kamu. Tidak perlu Anda bicarakan tiap hari. Loh, saya membicarakan dia karena diajarkan kepada kami untuk menuhankan dia. Kami nggak mau. Siapa yang Gitu, ngajar? Siapa Bang. yang ngajar? Siapa yang ngajar? Jadi
Jadikanlah Siapa yang seluruh ngajari kau bangsa. jadi Tuhan kan dia? Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh orang jadi pengikutku. Kami nggak mau. Kalau kau nggak mau ya itu urusanmu. Kenapa kau jadi bicarakan dia? Justru karena itu urusanku, kenapa Anda batasin? Kalau Anda sudah kamu tahu. nggak mau percaya itu urusanmu. Iya, Oke, justru Pak, karena dibicarakan dia, itulah kenapa? Bang, karena saya tidak percaya itulah makanya saya luruskan ajarannya gitu loh. Saya juga nggak percaya kan nabimu adalah nabi. Muhammad adalah Iya, nabi. terus aku juga kenapa nggak harus percaya. menghina? Kenapa harus mencelanya? Kenapa? Kenapa Saya harus juga nggak menghinanya? percaya kok Muhammad adalah nabi bagi Siapa saya, juga ya. yang paksa? Ada nggak perintah di Islam bahwa pergilah ke seluruh dunia jadikan semua orang menjadi Islam? Ada nggak? Apa urusannya? Loh, Nabi ada aja bilang bunuhlah orang-orang yang kafir. Nah, sekarang siapa yang apalagi? pernah datang ke Anda membunuh Anda? Siapa? Apalagi Siapa yang pernah ke rumah Bunuhlah. Anda ingin membunuh Anda? Siapa? bunuhlah orang-orang yang tidak menyembah. Halo. Nah, itu buktinya Apalagi? Anda masih hidup. Itu Anda masih hidup, tidak ada yang bunuh. Oh, Loh. itu perintah nabimu. Iya, terus siapa Perintah yang bunuh nabimu Anda? Ada. tuh. Ada yang bunuh Anda, seperti yang tadi pagi. Ada orang tanda kau tangan nggak setelah sanggup. dia mati. Kau nggak sanggup? Gitu aja kau nggak sanggup kok. Nggak sanggup apa? Cuma aku turun dulu sebentar. Kau nggak sanggup? Balik lagi. Iya. Nggak sanggup apa? Kau mau bunuh aku nggak sanggup kau. Apalagi Kok kau? nggak sanggup gimana? Kami 87% di Indonesia ini umatnya Nabi Muhammad. 80% apa? 80%. Presidennya sejak merdeka umatnya Nabi Muhammad. Polisi-polisinya Itu umatnya urusan. Nabi Muhammad. TNI-nya umatnya Nabi Itu- Muhammad. Itu negara apa? Apa? Negara Penyelenggara negara ini Apa 80% urusannya? Apa urusannya? umatnya Tidak ada Nabi urusan. Muhammad. Ya, terus Anda ada mengatakan urusan. bahwa kami diperintah membunuh Anda. Itu ada nggak di kitabmu, ada nggak? Ada nggak? Enggak ada nggak? untuk membunuh orang-orang. Nggak ada. Perangilah Itu orang, ayat perang. orang yang kafir. Apa lagi? Itu masa Bunuhlah perang itu mereka. pada saat perang. Coba aja Anda perangi kami. Kalau Siapa tidak bilang? kami telan Siapa bilang kalian. pada saat perang? Siapa bilang pada Coba Anda saat baca. perang? Silakan Orang-orang Anda baca Yahudi- ayatnya. Orang-orang Yahudi yang sedang menanam buah kurma dan didatangi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Tunjukkan saya. Silakan. Udahlah Pak. Ah, capek sendiri menghujat dia. Udahlah. Capek menghujat. Udahlah. Capek menghujat. Bertobatlah. Lu, kok Wajah saya pula Allah yang disuruh sudah bertobat? dekat. Jadi Nanti Anda kamu mau suruh saya jadi neraka. Kristen? Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu? Bertobatlah, masuk Iya, Kristen. bertobat itu maksudnya gimana? Bertobatlah, percayalah kepada Iya, Yesus. bertobat itu maksudnya saya jadi Kristen gitu. Percayalah kepada Kristus, Dia sebagai Tuhan. Aduh, Oh, ternyata dia sakit hati karena saya nggak Kristen, teman-teman. percayalah. Nanti Ternyata kau dia masuk sakit neraka. hati. Rupa-rupanya ujung-ujungnya dia sakit hati karena Bang Suma nggak Kristen. Nanti kau masuk neraka. Ketahuan, kamu ketahuan, ketahuan. Maunya seluruh dunia menjadi Kristen, maunya seluruh Indonesia jadi Kristen. Nggak malu. Tuhan yang tidak, Tuhan yang tidak jadi Tuhan kalau nggak dilantik mau dijual sama kita. Sorry Tuhan itu produk gagal itu. Udahlah. Nggak laku di Nusantara ini. Tuhan yang dibawa oleh orang Belanda itu tidak Nanti laku. kau masuk neraka. Tahu? Mama Nabi Muhammad udah bilang. ternyata dia mau jual Tidak. Tuhannya ke kita, teman-teman. Orang-orang yang mati mendatang neraka. Rupa-rupanya dia mau kita menjadikan Coba. agamanya sebagai agama kita. Ndak malu dia. Coba. Ujung-ujungnya dia mau Coba. mengkristenkan kita, teman-teman. Bila
Mendatangi neraka. Jadi itu supaya untuk tidak apa? masuk neraka, bagaimana solusinya? Hah? Supaya tidak Orang masuk neraka, apa surga solusinya? mendatangi neraka yang ngapain? Solusinya supaya tidak masuk neraka apa? Hah? Solusinya Supaya apa? masuk Nggak ada surga, solusi. saya kemana? Tidak ada solusi bagi orang yang masuk ke neraka. Gitu. Nah, terus bagaimana caranya supaya saya tidak masuk neraka? Percaya kepada Yesus. Ya. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Berikan dia Oh, ternyata mau jualan Tuhan bule. ternyata mau jualan Tuhan. Oh, Kenapa? mama ternyata Kenapa kau? ujung-ujungnya percaya kepada Yesus, menghina nabiku, menghujat Tuhanku, ternyata mau jual Tuhannya yang bule itu, malu. Sorry Kasihan. orang waras tidak mungkin menuhankan bule. Iya, orang waras juga. Orang waras juga mungkin minum kursi unta. Ujung-ujungnya menghujat, tidak diterima Tuhannya, menghujat dia. Dia yang menjual Tuhannya. Tuhanmu Bapak. itu sudah nggak laku di barat, udah ditinggalkan di barat. Tinggalkan di mana? Tinggalkan. Siapa bilang tinggalkan? Tak mau baca lagi. Orang sudah pada mualaf di barat, Om. Mualaf di mana mualaf? Gereja pada Mualaf. tutup di sana di barat. Yang mualaf segerinting begini yang nambah banyak kok. Mana ada? Kau sakit hati begini karena tidak ada yang mualaf, murtad. Kalian di Arab. Arab sana orang Kristen udah nambah-nambah. Mimpi. Di Arab sana orang Kristen udah pada nambah di Arab. Mimpi. Mimpi Gereja gimana? di Amerika sudah banyak yang Di dijual. Arab aja, Di orang Belanda Kristen nambah gereja, banyak. di Inggris di gereja Di semua Arab rata-rata itu sudah berubah jadi gereja masjid. dibangun di Arab. Gereja. Ujung-ujungnya ternyata kita Ujung-ujungnya harus percaya apa? Yesus. Hah. Udahlah Juma. Capek. Udahlah Juma. Daripada kamu berkuda terus. Malas. Capek dia kan. Kau udah capek menghina nabiku, udah capek. Enggak menghina. Aku tidak menghina kok. Aku tidak menghina kok. Bukti itu bukti, fakta. Apa faktanya? Apa faktanya? Nah, faktanya begitulah. Apa itu? Apa yang ku katakan fakta. Apa fakta apa? Faktanya yang begitulah. Apa fakta Kau- begitulah apa? Kau tidak percaya kepada Gabriel, tidak percaya Ya, kepada ya, ya. Jibril, tidak percaya kepada malaikat yang bicara. Ya udah, berarti nabimu juga kau harusnya nggak percaya. Terus Betul, Maria melahirkan apa? Betul Maria nggak? melahirkan apa? Maria Betul melahirkan nggak? apa? Malaikat Maria menyampaikan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kau iya, iya. Gabriel udah sampaikan kau nggak percaya. Kalau kau nggak percaya kepada malaikat, nabimu dari mana wahyu? Dari malaikat juga. Nah, Tuhan yang lahir Tuhan, begitu maksudnya. Nah, kalau nabimu aja bisa menyampaikan Enggak, wahyu tunggu, konsentrasi dari dulu. malaikat. Yang lahir Tuhan Udah. gitu maksudnya. Udahlah. Yang lahirkan Kalau- Tuhan siapa? Kalau kau tidak percaya, saya sarankan itu urusanmu. Tapi tidak perlu kau katakan bukan Tuhan, tidak perlu. Cukup Anda sendiri, tidak perlu tiap ada anak keluar. Justru saya yang membantu, ini temaku ini Yesus itu Tuhan.
Hah? Justru saya yang Tidak mengajarkan. perlu Anda pada keluar-keluar bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Loh, Tuhan. Yesus saya bukan justru Tuhan. mengatakan dia Tuhan. Gimana sih? Dari Saya mana mengatakan kau bilang Yesus Tuhan? itu Dari Tuhan mana yang kau katanya dibentuk Tuhan? Kau tiap hari keluar-keluar sesuai dengan Yesus, data. Yesus manusia. KPR 2 KPR 2 nomor 36. Kau bolak-balik kau pintar-pintar bolak-balik kata, bermain kata kau dengku ya. Kau kira aku ini bodoh? Hah? Oh. Kau kira Iya, iya, aku iya. on? Oh ya. Kau belum apa-apa. Jadi Kalau mau bicara ya begitu. sudah, Maria melahirkan apa? Maria. Udah. Apa dia mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Hah? Maria melahirkan siapa? Apa yang bagi Allah itu apa yang tidak mungkin bagi dia? Iya, saya tanya Maria melahirkan apa? Ya itu mempunyai dua natur. Di mana Yesus mengajar dia dua natur? Di mana? Dia mempunyai dua natur. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia dua natur? Yang walaupun dalam rupa Allah telah Itu mengkosongkan diri. Paulus. Itu Apalagi Paulus yang saya tanya, Apalagi di mana Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Di mana? Udahlah. Kalau kau nggak percaya itu semua. Saya percaya kalau Yesus yang katakan. Di mana Yesus mengatakan? Urusan mula tuh. Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Hah? Apa lagi kurang? Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Kalau kau tidak percaya ya itu urusanmu. Di mana Yesus mengatakan? Aku percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Paulus adalah rasulnya. Ya udah, selesai. Ya itu urusan Anda. Saya bertanya, Nah, di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Kalau Paulus bilang begitu, aku percaya. Ya itu dari Karena Anda, dia itu adalah- urusan Anda yang saya tanya. Dia- Di mana Yesus dia- berkata dia dua natur? Dia dipilih oleh Yesus sendiri. Ya itu iman Anda, silakan aja. Saya bertanya, di mana Yesus mengaku dia dua natur? Ya kan? Yesus bilang, anak manusia, anak Allah. Dia pernah bicara dua-duanya. Aku anak manusia, aku anak Allah. Dia bilang. Di mana dia mengatakan dia dua natur? Dia pernah bicara, aku anak Allah. Aku Di anak mana? manusia. Di mana? Apa lagi kurang? Di mana dia pernah mengatakan aku adalah anak Allah? Di mana? Dia pernah Di mana? mengaku dia Tunjukkan adalah anak dalilnya. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Allah. Oke, saya tunjuk. Silakan. Silakan, saya tunggu. Saya tunggu. Di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah selain hanya tuduhan orang-orang? Silakan. Sambil kau bernapas, jangan lupa kau bernapas, jangan lupa kau minum kencing onta ya. Kau lah minum kencing onta ya. Kan tidak ada larangan di agamamu minum kencing onta. Alah, itu kan nabimu yang nyuruh. Iya, tapi kan tidak ada larangannya di Nabimu agamamu. yang nyuruh, ngapain? Segala sesuatu yang masuk di dalam mulutmu itu tidak najis. Tai pun bisa masuk di mulutmu, tai. Aku kan tidak percaya kepada nabimu. Kau percaya kepada nabimu. Urusanmu. Saya kan mengatakan tidak ada larangan makan tai di agamamu. Jadi boleh makan tai. Di agamamu apapun yang masuk ke mulut itu boleh katanya. Nah, berarti sapi pun bisa masuk ke mulutmu. Silakan kau tunjukkan di mana Yesus mengaku anak Allah. Tunjukkan sama saya. Dia yang mengaku ya, dia mengaku. Nah, kau tunjukkan, temukan satu data kalau ada. Oke, silakan kau tunjukkan. Kalau tidak ada, kau minum kencing onta ya. Mana? Tunjukkan ayo. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Berapa? 10 ayat 36. Masolang generasi. Kau baca nomor 34-nya dulu. Mampus sudah kau. Mampus kau minum kencing onta. Di mana dia mengatakan situ?
Itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang. Baca nomor Aku anak Allah. Coba baca nomor 34-nya. 34 ku baca. Apalagi kurang. Coba ku baca. Aku anak Allah. Coba kau baca nomor 34-nya. 34 ku baca. Berani ku baca? Udahlah. Itu hanya tuduhan. Tuduhan di mana? Tuduhan orang. Aku anak Baca di Allah. situ. Masihkah engkau menuduh aku menghujat karena aku berkata aku anak Allah? Aku Itu tuduhan anak orang Allah. Yahudi. Malu. Malu. Itu tuduhan. Bom. Nggak ada. Di situ dia menjawab tuduhan orang-orang Yahudi, orang Farisi. Kasihan deh lu. Sekarang kau minum kencing onta ya, karena nggak ada dalilnya ya. Kau minum kencing onta kau lah. Nggak ada ternyata. Malu. Kau jangan khawatir, jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu. Tidak akan pernah kau temukan Yesus mengaku sebagai anak Elohim. Itu tuduhan orang Yahudi. Sampai dia ingin dilempari batu. Baca nomor 34, 35, baru ke 36. Ternyata nggak ada. Nggak ada kan? Nah, minumlah itu kencing onta. Kalau nggak ada kencing onta, kencing orang mau kau minum. Kencing tetanggamu minta. Itu kan nabimu yang Kalau nyuruh. tidak ada kencing onta, kau minum kencing tetanggamu. Yang nyuruh itu nabimu. Karena kau percaya. Mana dalilnya Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku dia anak Elohim, anak Allah mana? Orang sakit yang Yohanes bilang 10 nomor 3. orang yang sakit guru orang itu orang sakit. Sekarang Enggak. itu pengakuan, Katanya itu nggak pengakuan waras. Yesus. Suruh Yang begitu, kedua kata saya minta, orang nggak waras. kau tunjukkan Orang lagi yang mana, nggak di mana waras, lagi Yesus suruh orang mengaku anak Allah. Itu kan kencing. tadi, itu tuduhan, Orang itu dia waras menyanggah nggak mau tuduhan. kencing. Nah, sekarang saya yang minum Orang kencing yang onta. waras Kalau kau bisa nggak tunjukkan mungkin di mana suruh Yesus orang mengaku minum anak Allah, kencing. benar-benar mengaku bukan tuduhan. Ada nggak? Ada nggak? Kalau orang Nggak kalau ada. orang waras nggak mungkin. Tidak ada. Yesus Orang hanya waras mengaku nggak anak mungkin suruh manusia. minum kencing. Orang Yesus yang tidak mengaku anak waras baru manusia. suruh orang minum kencing. Kodong. Ya. Bapak ini Orang yang sudah tua. waras nggak mungkin suruh minum kencing. Hanya orang yang Harusnya tidak waras suruh minum kencing. usia ini, sisa usia Anda itu Anda lakukan dengan hal-hal yang positif. Bukan Aduh. menghina, bukan menghujat. Bapak kan sudah tua, Ya. sudah kena stroke. Udah kena stroke Langsung ringan dari mana? lagi. Langsung tanganku dua-duanya bisa gerak banget, bisa gerak banget tanganku dua-duanya nggak. Truk dari mana? Truk dari mana? Truk. Coba bilang huruf. Coba bilang huruf Z. Coba bilang Z. Nah, itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. Itu Z, bukan apa huruf Z, namanya, Z? itu Anda nggak bisa. Tanda-tanda orang Apa kena lagi? stroke Nggak itu nggak Z. bisa sebut Z. 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 Coba. Apa lagi? Coba. Z. Anda bilang Z. Z. Anda bilang kurang? Z. Apa? Z. 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 Nggak bisa. Anda bilang Z. Apa lagi? Itu Z. Z. Apa lagi kurang? Z. Coba Z. apa lagi? Bilang Z. Suzuki. 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 Apa? Jujuki. 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 Suzuki. 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 Ya Suzuki. 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 Memang tulisan Suzuki itu. Abang itu lebih baik abang itu olahraga, jangan begadang, istirahat. Udahlah. Daripada Pak, abang menghujat kamu. begini, udah tua. Sudah tua, harus pelihara kesehatan Kamu gitu tuh. loh.
Kamu tuh ya Apalagi? tidak Udah tua, Tidak udah perlu. udah kena stroke. tidak perlu Anda tiap hari membicarakan agama orang. Cukup Tapi Anda mau saya jadi perjalanan agama Anda Kristen. sendiri. Tapi Anda mau Kalau saya Anda- percaya Yesus. Kalau kamu tidak percaya itu urusan kamu. Tapi tadi Ya. maunya saya berhenti dan percaya Yesus. Saya Ayolah, baik Bang. kepada Istirahat kamu aja, istirahat. supaya saya baik kepada kamu, tahu enggak? Supaya Supaya kamu selamat. caranya Supaya kamu selamat, makanya saya ceritakan kepada kamu. ya caranya supaya saya selamat apa? Nah, tadi sudah saya bilang tadi. Apa itu? Tadi sudah saya bilang. Apa itu? Ya itu urusan kamu lah. Kamu tidak mau percaya itu urusan kamu, bukan urusan Harus saya. percaya kepada siapa? Supaya saya selamat harus percaya kepada siapa? Kamu kan sudah tahu, sudah baca sendiri. Apa itu? Kamu kan sudah baca sendiri. Apanya yang Apa harus lagi? dibaca? Kamu Apa yang baca harus sendiri. dibaca? Apanya yang dibaca? Barang siapa tidak percaya kepadaku akan binasa. Ah itu. Oh, jadi maunya saya ini sekarang ngapain? Hah? Hah? Kalau nggak percaya kepada Yesus ya itu urusanmu. Oh, jadi saya harus percaya nih. Hah? Itu sudah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak percaya kepadaku akan binasa. Oh, jadi ceritanya ini saya harus percaya dia nih. Itu urusanmu, kamu tidak mau percaya itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya kan? Aduh, Kalau parah. tidak mau percaya itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya hanya Siapa saya hanya siapa saya- yang mau saya siapa yang mau hanya bayarkan saya menyampaikan. perpuluhan kalau saya ikut Bapak? Siapa yang mau bayar perpuluhan? Saya hanya Bapak ini. menyampaikan kepada Anda. Nah, kalau saya ikut, siapa yang mau bayarkan saya saya berbayar- perpuluhan saya? Saya berbaik hati kepada Anda supaya Anda selamat. Kalau Anda tidak mau selamat itu urusan Anda. Nah, Bukan terus saya urusan nanti bayar saya. perpuluhannya gimana? Tidak perlu bayar perpuluhan. Tidak perlu Anda bayar perpuluhan. Mana bisa? Tidak perlu Anda bayar perpuluhan. Tidak perlu. Ditagih terus nanti ditagih terus. Tidak ada penagihan. Saya jamin. Saya jamin. Ditagih. Kenapa Saya bisa? jamin. Anda yang mau bayarkan? Anda yang mau Saya bayarkan? jamin. Kalau pendeta Anda mau tagih bayarkan kepada- saya? suruh tagih. Kalau pendeta tagih kepada Anda, suruh dia tagih kepada saya. Nah itu aja. Iya. Nah, tagih kalau Ketahuan. kurang. Kalau pendeta Ketahuan. tagih kepada Anda, saya suruh tagih kepada saya. Pendeta pasti nggak berani lagi kepada saya. Bagaimana Anda mau bayarkan apa saya? Kalau saya jadi Apa lagi pendeta, satu Indonesia ini heboh. Semua akan setor perpuluhan ke saya. Seluruh jemaat-jemaat bagus. yang ada di semua sekte Bagus. akan jadi jemaatku dan semua akan setor ke saya. Bagus. Jadi ngapain Kalau- Anda bayarkan saya? Kalau kamu bisa jadi pendeta bagus. Ah, Saya tepuk tangan. betul nggak kalau saya jadi pendeta, orang semua akan setor perpuluhan ke saya? Betul nggak? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mau nggak kau bayar perpuluhan ke saya kalau saya jadi pendeta? Mau nggak? Ngapain? Ngapain dia bayar kepada? Malas, untuk Apa apa yang kalau bayar, gitu? Bang? Udah masuk neraka, nggak dapat perpuluhan lagi untuk apa? Ngapain dia bayar Untuk kepada? apa? Saya aja nggak percaya pada perpuluhan. Ngapain dia bayar kepada?
Aduh, kalau saya jadi pendeta, saya kaya raya. Sulawesi Selatan ini Silakan, bisa gue beli. Iya. Betul nggak? Betul tidak? Kalau saya jadi pendeta, saya jadi kaya. Betul nggak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau saya jadi Saya tidak pendeta, berani jadi kaya menjamin nggak saya? Anda jadi kaya apa enggak? Loh, Saya tidak jadi perpuluhan menjamin jemaat Anda kemana? kaya apa enggak. Ya kan? Perpuluhan jemaatnya kemana kalau saya nggak kaya? Kalau kamu mau minta itu urusan kamu, bukan urusan saya. Loh, bukannya itu sudah tertulis perpuluhan 1/10? Tidak ada demikian. Dalam perjanjian baru tidak ada demikian. Tapi ada contoh dari Paulus merampok jemaat. Dalam perjanjian baru tidak ada urusan kata perpuluhan. Perpuluhan itu dalam Tapi ada perjanjian perintah, lama. tapi ada di perjanjian baru Paulus ada merampok jemaat. Gimana itu? Merampok dari mana merampok? Dari mana Ya, Paulus merampok? mengajarkan. Paulusnya yang mengajarkan itu. Di mana 2 Korintus merampok? 11. 2 Korintus Tidak ada 11 nomor kata-kata 8. merampok. Coba Nggak ada. baca. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 8. Coba kamu baca. Berani? Coba baca, coba. Baca. Nah, 2 buka Korintus dulu ya. 11. Ya, silakan. Baca keras-keras ya, Bang ya. Nah, Apa bacanya? 2 Korintus. Sebentar 2 saya buka Korintus dulu, 11, sabar. Tapi kalau salah maafkan saya cuma bercanda. 2 Korintus 11 Ya. apa? Kalau saya salah berarti saya bercanda. 11 11 ayat yang keberapa? 8. Ayat yang ke-8. Oke. Iya. Apa bacanya di situ, Bang? Saya lihat dulu Pak ya, saya lihat dulu ya. Benar. Iya, apa bacanya? Baca keras-keras. Saya lihat dulu saya. Baca dulu keras-keras dong. Saya lihat dulu. Baca keras. Baca. Enggak. Udah baca? Artinya bukan begitu. Baca, jangan artinya, baca. Begitu. Apa bacanya Maksudnya dulu? bukan Baca begitu. dulu, baru artikan. Maksudnya bukan begitu maksudnya. Oh ye. Paulus menerima dukungan kebutuhan kehidupan dari jemaat lain. Malu. Kenapa Kata kamu nggak baca? merampok ini bukan kata yang sesungguhnya. Memang di situ dikatakan merampok, tapi bukan kata sesungguhnya. Sulau dalam bahasa Yunani sulau. Sulau itu artinya merampok. Di mana? Saya tunjukkan biar semua baca. Aku Bang tanya Suma. kepada mereka. Kalau kamu mau Enggak bilang usah, begitu enggak usah. nanti aku bilang begitu juga nanti. Enggak ada nabiku merampok, enggak ada. Tunjukkan dalilnya di mana nabiku merampok. Di kitabmu Paulusmu merampok. Nih, kutunjukkan ya. Malu. Oh. Jadi aku bisa jadi perampok. Kalau aku mau jadi kaya, aku bisa jadi perampok. Dia tidak mau baca karena malu. Nih. 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nih, kurampok. Kita lihat kurampok bahasa Yunaninya, benar nggak saya? Mana kurampok? Baca lagi sampai bawah.
Ku rampok, kami ini ku bawa, rampok. Ku jangan rampok, kita tekan ya, ku rampok. Tiu. Salah. Di Baca atasnya. kami Tiu. bawa. Ku rampok Sulau, Baca kami bawa. artinya telah ku rampok, Baca kami bawa. merampok, merampas, Baca kami bawa. merampok, merampas, telah ku rampok. La 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 la. Baca sampai ke samping, baca ke samping, baca ke bawah, baca ke atas, baca ke samping, ke atas bawah. Malu kau kan? Malu? Malu Baca enggak? kami bawa. Enggak. Macam kasihan dia, kasihan. Baca sampai ke bawah. Enggak. Baca sampai ke bawah. Baca sampai ke bawah. Baca sampai ke bawah. Wah. Di mana? Di mana? Di mana? Coba. Coba di mana? Oh. Gimana Sudah kau? tua. Kau gimana Ya Allah ya kau? Karim. Gimana? Ya Allah ya Karim. Abangku ini udah ku bilang jangan hadapi saya. Bahaya kalau kau hadapi saya, Bibel. Kau Hancur hadapi saya kalian lebih kuburan. bahaya. Kau hadapi saya lebih bahaya lagi. Tuhan, kau. oh Tuhan, ada yang merampok jemaat. Kata Sulau itu telah merampas. Tidak ada di perjanjian baru perpuluhan. Oh ya, tapi di perpuluhan menurut Roh Kudus yang membisikkan aku itu langsung, Bang Suma, jangan kamu tertipu. Di perjanjian baru itu malah merampok. Nggak ada. Terguncang dia. Hilang tajinya. Hilang bisanya. Mana? Di mana? Di mana kata? Di mana? Oh. Hilang tajinya, teman-teman. Hilang Gimana? bisanya. Aduh, suaranya vokalnya hilang. Jadi pengek dia. Kau? Kudu. Kurang dengan kamu aku jangan Kudu. Oh ya Allah ya Karim. Oh kudu, ternyata perjanjian baru bukan perpuluhan tapi merampok. Nah, ini aku bacakan, aku bacakan. Aku bacakan kepadamu ya, ya. Tertawa yang menjadikan bukti kemenangan malam ini. Jadi kalau saya jadi Kristen, jadi saya dirampok nih. Enggak dirampok. Itu dalilnya tadi. Enggak ada. Oh, nggak ada katanya kawan-kawan, nggak ada di. Ini yang baca. Tunjukkan dia sendiri yang Apakah baca. aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikanmu? Karena Ia merendahkan aku diri dengan memberitakan mengaku sebagai Injil. perampok. Dia merendahkan Kepada diri yang kamu mengaku yang sebagai perampok. Coba Rasul dengan katanya menerima tunjangan. merampok jemaat. Katanya Jadi, Rasul, Bang. bolehkah supaya aku Rasul kok melayani kamu? rampok jemaat. Dan Rasul ketika aku dalam kekurangan rampok jemaat di tengah-tengah iki kamu, piye? aku tidak mendosakan Iku aku. piye, Mas? Sebab aku yang kurang padaku. Oh, dia baca betul-betul. Dicukupkan Oh, dia baca saudara-saudara betul-betulnya. yang datang dari mereka Oh, dunia. dia baca betul-betulnya. Dalam sekarang aku menjaga diriku kodoh. supaya jangan menjadi beban Dia bagi hibur kamu. diri. dan aku akan tetap berbuat demikian demi Melek. kebenaran Oh, Kristus. mama. Apalagi bilang, Kodoh. Kodoh. Rasul merampok jemaat. Oh, mama kodoh. Tidak ada. Oh. Yang merampok tuh justru nabimu yang suka merampok. Iya. Lagi-lagi Nabimu nabiku. tuh suka merampok. Nabiku lagi. Oh, Paulus ternyata nabiku. Nabimu itu yang suka merampok. Benci kalilah kau ini sama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kau nggak merasakan merdeka di Indonesia ini.
Nabi Muhammad lah yang menyebabkan Nusantara ini merdeka. Beliau yang mengajarkan damai sejahtera sehingga Nusantara harus didamaikan dengan kita mengusir penjajah yang seagama dengan Anda. Sekarang Anda malah menghina Nabi, padahal Anda sudah membaca ternyata Paulus itu merampok jemaat. Sebelumnya kamu nggak tahu kan dalil itu? Sebelumnya Anda tidak tahu kan dalil itu? Iya kan? Nanti Bang Suma yang tunjukkan, kaget dia. Sudah seumur gini Anda nggak tahu Bible. Saya nih tahu langsung. Lu punya lulus ternyata merampok jemaat. Di mana? Oleng ya Bang? Abang oleng ya? Enggak. Oleng ya? Enggak oleng? Enggak oleng. Minum dulu kalau gitu, minum. Minum lagi. Kenapa oleng? Coba. Ya karena kau sudah tahu ternyata Paulus merampok jemaat. Enggak ada lah. Enggak ada lah. Enggak ada. Enggak ada. Sulau itu bukan merampok. Surau itu artinya surau. Aduh, kakek ini bah. Gimana kek? Aman kek? Jantung aman? Aman. Jantung aman? Aman. Aman. Lambung asam aman? Aman. Lambung asam aman? Aman. Aman semua aman. Urat asam aman? Aman. Urat asam aman? Aman. Kurang asam? Aman. Kodong. Iya. Kan Rasulnya merampok jemaat, kan kurang asam. Jemaat kurampok. Yang kurang asam itu kamu yang kurang Kodong. asam. Iya, saya akui saya kurang asam. Ngapain saya tunjukkan dalil itu tadi sampai Anda terguncang, ya kan ya? Ya. Udah. Tidak garang lagi abang ini. Opung ini tidak garang lagi dia langsung. Masih mau ke gereja, masih mau? Mulai hari ini ada merenung. Ya tidur nanti ada Ya merenung. dia yang mau merenung, aku yang disuruh merenung. Rasulnya merampok jemaat, aku yang disuruh merenung. Mengikuti Rasul yang merampok jemaat. Kemanakah aku nanti tanya? Ya. Siapa yang mengikuti Rasul yang merampok? Tanya dulu. Nah, coba tunjukkan di mana nabiku merampok, di mana ada nabiku merampok, di mana? Nanti malam kau tidur, kau merenung dulu. Kemanakah aku setelah mati nanti? Aku disuruh merenung. Yang merenung itu kakek ini yang merenung. Enggak urus. Aku sudah Enggak ke surga. Enggak urus. Nabimu Yesus di ke surga, mana? kalian ke liang lahan, enggak urus. Yang sekarang jadi masalah Paulus Nabimu itu di ternyata mana? Rasul yang merampok jemaat. Nabimu di mana sekarang? Kau pikir-pikir Kenapa dulu jadi lah. nabiku? Yang merampok jemaat itu siapa? Nabimu aja bilang ke surga, Nabi nggak bagi-bagi ke surga, kau masih dikubur. Itu kan mulai ngaco kan, larinya kemana-mana. Siapa yang merampok jemaat? Di mana? Di mana nabimu? Coba aku tanya. Kalau Paulus di mana? Paulus yang merampok jemaat ini sekarang di mana? Paulus yang merampok jemaat sekarang itu di mana? Ada di mana? Jawab. Paulus yang merampok jemaat itu sekarang di mana? Jawab dulu, nabimu sekarang ada di mana? Paulusnya di mana sekarang? Paulusnya di mana? Paulus di mana? Coba kau jawab dulu, nabimu sekarang ada di mana? Ayo. Kasihan. Istirahatlah bang. Istirahat. Kakek ini istirahat. Jawab. Kakek istirahat. Aku minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah kopi. Kopi. Ya.
Hasil rampokan ini, rampokan jemaat beli kopi. Iya bang. Bagus. Kopinya bau teh. Hasil rampokan jemaat. Kopi bau teh. Kopinya bau kencing otak nggak? Banyak tahu bau kencing Bau hasil otak. rampokan ini. Campur kencing otak kali. Kopinya bau rampokan jemaat. Ada bau kencing otak nggak? Ternyata hasil rampok jemaat memang enak ya. Iya. Ada bau kencing otak ya. Mantap. Pantas jasa. Ternyata Pantas jasa sekali. hasil ya. rampok jemaat ternyata enak. Jadi orang-orang itu mempraktekkan di gereja itu apakah sama dengan Paulus, Bang? Merampok jemaat juga. Pantas. Gak ada yang rampok. Karena kan tidak ada perpuluhan kan di Kristen. Gak ada. Berarti perampokan aja yang ada. Gak ada rampok. Yang rampok gak ada. 1 Korintus Benar. 11 nomor 1, jadilah teladanku. Paulus mengatakan Aku jadilah jamin. teladanku. Aku jamin kau masuk gereja gak akan dirampok. Aku jamin. Tapi faktanya di situ tadi apa dibaca? Kau jamin, aku jamin kau. Aku jamin. Ya tapi rampok secara halus tiap bulan Kau, ditagih. aku jamin kau nggak ada yang rampok. Coba. Tapi secara halus, jamin. secara halus. Cara Rampoknya halus halus gimana mungkin. cara halus? Cara Kan halus gimana perpuluhan. cara halus? Perpuluhan. Aku nggak tahu di mana cara halusnya di mana coba. Kita harus Gimana cara mengadakan halus? persembahan kasih. Kita harus mempersembahkan kasih, Gimana? memberikan harta kita untuk Tuhan, berikan harta kita kepada rumah Tuhan. Kan itu Apa yang harus itu. dirampok? Nggak ada yang dirampok kok. Tidak ada yang maksa kok. Kalau kau tidak mau Rampok itu kalau kau tidak rampok mau, itu maksa, kalau kau tidak mau Bang. memberi ya itu urusanmu. Tidak ada. Rampok itu maksa, Bang. Cuma ya tidak ada kata kalau kau nggak memberi kau masuk kantor polisi di penjara. Rampok itu apa? Rampok itu Kalau apa? merampok- Kalau dirampok itu Kalau merampok itu kalau merampok itu tanya, kalau merampok itu masuk penjara nggak? Coba. Hah? belum ada penjara waktu itu, belum ada penjara waktu Paulus mempraktikkan. Coba. Tapi Aku tanya kalau merampok itu dipenggal. masuk penjara nggak? Coba Dipenggal, aja kalau kau percaya. Coba dipenggal, aja kalau kau percaya. Nah, dipenggal. nggak ada. Paulus dipenggal nggak? Itu bukan kesalahan, itu yang dianggap. Bukan itu. Kena lagi, Dia Kena dipenggal lagi. bukan lagi. alasan itu yang dia dipenggal. Nah, jangan. Coba aku tanya, kalau kau mau bicara begitu, Nabi mana yang kena racun? Nabi kan bisa kena racun. Nabi kok bisa kena racun? Dipenggal. Alamak, mati Nabi dalam kok kena keadaan kurang racun? atau apa kayak ini Dia dipenggal. bilang, Paulus Apakah bilang, karena "Aku ketahuan tidak." ya? Paulus Apakah ada- karena ketahuan Paulus merampok ada jemaat pernah sampai diracun dipenggal gitu, Bang? mati. Bang, apakah karena dia ini? Apakah karena dia merampok jemaat Nabi kok sampai bisa dia dipenggal diracun? gitu? Coba. Itu Coba loh. aku tanya, Nabi kok bisa diracun? Masya Allah, ternyata Masya Allah. ada rasul yang merampok jemaat, saudara-saudara. Baru tahu kita ya kan ya. Gimana? Betul-betul Coba. dirampok juga ternyata jemaat. Nggak Jadi ada yang rampok. diperhatikan gak itu? Tadi kan ada perintahnya tuh. Kalau- Jadilah teladanku, kalau ram- teladanilah kalau aku. merampok- Kalau Dia kan mau merampok diteladani masuk tuh. penjara. Tapi dipenggal, Kalau merampok masuk penjara. tapi dipenggal. Kita masuk penjara.
Tapi dipenggal. Enggak. Oh, enggak dipenggal dia. Diapain? Hah? Dan dia Diapain? dipenggal bukan urusannya itu, bukan karena urusan gitu. Dia dipenggal karena dia mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Orang-orang Farisi Mana nggak ada? juga. Mana Orang-orang ada? Farisi nggak setuju. Orang-orang Mana Farisi- ada karena mengajarkan ajaran yang sama seperti Yesus, mana ada? Buktinya Petrus disalibkan. Apalagi Petrus disalibkan. Semua murid-muridnya martir semua. Martir Bukan semua, karena ikut-ikutan kecuali melampau, Yohanes. bukan. Bukan karena Kecuali ikut Yohanes. melampau. Tidak melampau. Loh, itu Eh, eh, Petrus Filternya disalib hilang. terbalik. Tahu filternya hilang, kelihatan jeleknya. Hah? Abang istirahat ya. Petrus disalib terbalik. Abang istirahat, tidur, cuci tangan, cuci kaki, istirahat. Udah Jaga ada. kesehatan. Malam ini saya sarankan Anda untuk merenungkan apa yang itu? dikatakan Bible. Bahwa Paulus Baca- merampok. Baca dengan baik-baik, dengan tujuan baik. Kosongkan dulu pikiran Anda yang aneh-aneh itu. Ya. Bagaimana Kosongkan dulu ceritanya pikiran maksudnya? Anda yang aneh-aneh itu. Terus Supaya habis saya merenung, Anda saya kalau saya merenung setelah itu saya ikut jadi supaya pengikut Paulus Anda gitu. bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam Bible. Nah, Kalau- habis itu saya jadi pengikut kalau- Paulus gitu. Kalau Anda tidak kosongkan dulu pikiran Anda yang macam-macam itu, sebelum baca Anda sudah nolak. Ya, sama dengan orang yang diberitahu, tapi sebelumnya sudah nolak, jadi nggak bisa lagi dikasih keterangan. Jadi kosongkan dulu, pikir secara wajar, ya, pikir yang wajar dulu. Jangan Anda menolak dulu, jangan terima dulu. Pikir yang jelas. Saya tidak katakan Anda harus menerima dulu. Anda baca secara normal. Tidak perlu Anda nolak dulu, tidak perlu Anda percaya dulu. Baca dengan normal. Gitu. Kalau baru bisa Anda nangkep. Kalau kamu belum baca, Anda sudah pikiran yang enggak. Jadi Pak, Apa yang harus saya baca? daripada Anda baca dari depan sampai belakang pun nggak ada gunanya, karena pikiran kamu sudah menolak. Anda baca 10 kali juga yang percuma. Gitu loh. Anda baca 10 kali habis pun nggak ada faedahnya, karena di dalam pikiran Anda sudah nolak. Baca dulu yang jelas. Tidak perlu Anda percaya dulu, tidak perlu Anda nolak dulu. Itu loh. Itu baru benar cara bacanya. Maksudnya saya harus mengikuti rasul perampok itu gitu maksudnya. Saya udah bilang, kamu tidak perlu percaya dulu. Kamu juga tidak perlu nolak dulu. Baca dulu yang secara otak yang wajar. Otak yang waras. Ya. Nah, Saya sudah baca, makanya saya yang menyampaikan kamu sudah baca, saya di dalam tahu kamu sudah baca. Tapi sebelum Anda baca, Anda sudah nolak. Makanya apapun Tidak. yang Anda baca, apapun yang Bukan. Anda baca tidak ada gunanya.
Bukan itu maksud saya. Saya sudah baca, bahkan saya tunjukkan ke Anda, dan yang saya temukan Paulus itu merampok jemaat. Sudah. Makanya aku udah bilang, kalau kamu tidak mau, kamu sudah menolak dulu, percuma Anda baca. Ya, saya bukan menolak, saya 10 kali saya pun terima tidak ada dia gunanya. sebagai rasulnya Kristen. Saya terima Paulus sebagai rasulnya Kristen. Udah. Rasul yang mengatakan dirinya merampok jemaat. Udah. Terus ada. Saya udah capek. Ya. Saya udah capek bicara kepada Capek. Anda. Ya. Terserah Karena sudah Anda ketahuan. mau ngapain, terserah Anda. Karena sudah ketahuan mengikuti rasul yang merampok jemaat, gitu. Bukan, saya capek kepada Anda, mau diterangi bagaimanapun nggak ada gunanya. Ya, Ya memang nggak ada gunanya karena Anda ingin menegakkan benang Tidak ada basah. gunanya. Gimana ceritanya? Tuhan. orang kan tidak bilang orang bebal tau nggak orang Awas, bebal. awas. Orang bebal tau nggak orang Abang bebal. istirahat. Kasihan abang ini bicara pun susah. Orang bebal tau nggak? Istirahat dulu bang. Orang bebal. Orang bebal tau nggak? Istirahat dulu bang, istirahat. Orang bebal tau nggak? Orang bebal. Istirahat dulu. Kau tuh Istirahat dulu, termasuk Bang. orang Istirahat. bandel. Kasihan abang ini. Bebal tuh bandel, tau nggak? Bandel. Istirahat abang. Keras Kasihan kepala. kali aku tengok abang ini, bernapas pun Keras susah. kepala. Tarik bebal. napas susah ini. Bebal. Abang Orang tarik bebal napas aja susah itu. orang Abang istirahat bebal aja itu dulu, Bang. begitulah. Udahlah Pak. Kasihan abang ini. Ya. Orang bebal begitulah, orang Ya, bebal. Istirahat abang, istirahat. Kasihan kali aku tengok. Bagaimanapun Bernapas aja susah lu abang. Bernapas aja abang susah. Aduh, Bapak Udah. ini gimana Pak? Dek Juma, Istirahat aja, Bang. adekku Juma, Istirahat bang, istirahat. adekku Juma, ya belajarlah benar-benar. Ya Allah ya Karim. Kasihan juga abang itu ya. Udah tua masih begitu gayanya. Udah dikasih data. Halo, silakan naik. Cynthia Desi Rantang Nasi. Kenapa? Kenapa nggak jadi ke atas ya? Sabar teman-teman, sabar. Kenapa bisa begitu? Kenapa temunya nggak mau tembus, teman-teman? Ada berapa yang dinaikkan? Gagal terus. Gagal lagi. Jaringan kali ya, nge-lag ya. Kok bisa? Jujuki gitu. Jujuki. Halo, semangat malam. Halo Bang Sunario. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Islam, Bang. Oh mantap kali, alhamdulillah. Siap. Ada yang ingin disampaikan abang? Enggak, cuma menikmati aja. Terhibur nggak sama orang itu atau jengkel?
Lucu ya, lucu. Sudah tua, tapi yang ada hanya kebencian. Lucu sih. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Juma. Saya dari Banten, Bang. Siap. Cuma mengucapkan Abang Juma sehat-sehat selalu ya, Bang ya. Siap, makasih Abang, makasih. Ya, udah Minal aidin turunin wal aja, faizin. Bang. Oke, siap 86,3. Halo. Halo, Bang. Halo juga. Katolik Protestan? Protestan. Izin buka kamera, Bang. Silakan. Yang dinyalakan ya, nyalakan. Ya, tinggal terima. Saya udah kirim permintaannya. Bang mau ngomong gak? Mau? Ya? Nah, aku nanya sama bapak. Kenapa? Bang Juma mau nanya-nanya. Iya. Gimana? Bapakku mau ngomong sama Bang Juma, mau nanya-nanya. Beliau Itu yang kemarin yang nggak bisa, yang pernah naik ngobrol Katolik ya? Protestan. Katolik? Oh, iya, silakan buka kamera, silakan. Nih, kamu nanya aja apa-apa, nggak apa-apa. Aku buka ya. Nih. Iya. Gelap soalnya. Iya. Apa ngomong? Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Halo. Lagi marah. Dia marah sama aku. Bang, Ini di mana rupanya? Di luar atau di mana? Di teras? di teras. Jangan rokok. Oh. Turun dulu ya. Iya. Oke. Makasih ya. Protestan. Teman-teman yang ditunggu-tunggu ada di bawah. Gimana dong? Halo. Halo juga, semangat malam. Ya, selamat malam Abang Bang Kusuma. Katolik Protestan, Protestan. bisa buka kamera? Bisa. Ya, nanti Abang tanya jawab tentang teman kita satu ini ya. Lagi di mana ini, Bang? Di kos. Di kos. Nah, ini ada Bang Ari, seorang pendeta mesianik, tapi dia nggak membenarkan Kristen menyebut Yesus. Gimana menurut Abang tuh? Ya. Gimana Bang? Ini pendeta mesianik melarang, sebaiknya jangan menggunakan Yesus katanya. Kalau kita di Kristen harus menggunakan Tuhan Yesus, Abang. Ya, salah katanya menurut dia. Oh, tidak boleh. Nah, gimana itu Bang Ari? Ari, Bang Ari, Bang Ari, tidur sudah dia ini.
Panggil dia, panggil. Halo Bang Ari. Bang Ari. Ari. Bang Ari. Tidur bos. Halo Bang Ari. Iya, Sudah pagi nih. udah pagi. Ari. 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 Halo, semangat malam Saudara Yunus. Halo. Selamat malam, Katolik Protestan, Bang. Protestan. Buka kamera kita. Oh, kok terjeda sih, Bang? Buka kameranya, Bang Yanus. Bang Ari. Oh, udah ngomong. Ari. Iya. Buka kameranya, ada ini yang mau diskusi. Nah, tuh. Terkait Gimana dengan kabar, penamaan Yesus. Tuh, Bos Durian. Bos Durian nih. iya, dia mengatakan harus pakai nama Yesus. Gimana itu? Kenapa? Ya kan enggak boleh, harusnya kan Yesua toh. Iya. Nah. Yesus Hamasya. Yesus Ya, Hamasya. jelaskanlah. Lemas. Oh, ini Pak Bos Durian di mana nih? Dari mana Pak Bos Durian? Dubai Selatan. Dari NTT. Oh, Bos Durian di Bali. Itu Bali tuh ada tulisannya itu Bali. Tapi di gerejanya menggunakan Yesus katanya. Oh, kalau Yesus itu masih itu apa? Masih LAI, masih Yunani ke Yunani apa? Kalau masih pakai Yesus Krislam, itu istilahnya Krislam, Kristen Islam. Kalau kami Krislam, Kristen Islam. 50. Kalau Bang Suma, kalau masih menyebut Allah dan Yesus itu masih Kristen Islam namanya itu. Belum 100% Kristen. Harusnya Kalau 100% Kristen, Yahweh Yesus Hamasya itu yang 100%. Nah, gimana itu saudara? Bos Duren. Ya. Jadi bos Duren ini masih 50-50 dia. 50-50. 50 Islam, 50 Kristen. Apa bang? City. 50-50. Maksudnya city maksudnya apa city? 50 itu 50. Oh. Bahasa Inggris itu 50 50. Kalau 40 40 50. Oh, kalau botik? Kalau 40 itu 40, kalau 50 50. Oh iya. 60, Kalau puluh 90. acting? 90. Ya. Oh, 9 kalau 9 Jadi bos Durian ini masih 50-50, 50 Islam, 50 Kristen. masa gitu? Saya Kan Allah kan dari Islam. Allah ya dari Islam tuh. Yesusnya dari Kristen. Jadi komplit beliau. Dengar dulu Bang Ari, dengar. Apa kata beliau? Iya bos Durian, kenapa bos Durian? Makasih, luar biasa. Barakallah fik. Dia yakin pengikut Yesus, Bang. Iya, saya mengaku yakin saya. Enggak, dia Saya itu enggak. pengikut. Iya, tapi enggak begini buat umat Kristen di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia saya sarankan biasakanlah menggunakan nama yang asli. Bareng-bareng aja kita maunya yang asli. Masa firman Tuhan yang begini Bang Suma.
barang-barang aja kalau kita ke toko atau ke supermarket kita maunya yang asli kan. Masa firman Tuhan yang menyangkut keselamatan kita nggak mau yang asli, waduh. Itu nanti Tuhan kecewa dong. Kecewa. Tuhan kecewa kalau jadi biar umat Kristen di seluruh Nusantara yang lagi nonton ini, kalau membeli barang kan yang maunya yang asli firman Tuhan, sebutlah yang asli dong, biar hati Tuhan senang juga kan. Senangkanlah hati Tuhan. Iya. Senangkan hati Tuhan dengan menyebut namanya dengan benar yang asli gitu. Betul sekali. Kalau karena Bang Suma, kita aja manusia, kalau kita dipanggil dengan nama kita yang nggak benar, kadang kita kecewa kan. Kadang juga biasa kalau ada yang memanggil nama saya dengan nggak benar, kadang juga saya kecewa. Tuhan juga begitu Bang Suma, kalau dipanggil dengan tidak benar Tuhan juga kecewa, nggak senang. Jadi namanya harusnya dipanggil dengan benar. Kalau tidak benar gimana? Dihukum sesuai firman Tuhan. Bahkan nggak dihukum, bahkan nggak diselamatkan nantinya dong Bang. Jadi Kristen selain Mesianik itu nggak selamat dong? Iya. Karena nggak menyebut namanya kan. Ini bukan perkataan saya Bang Suma, ini perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Menyebut aja sembarangan nggak boleh. Iya. Jadi nggak selamat orang yang menyebut Yesus. Iya nggak selamat, karena itu kan nama itu nggak ada di sorga Bang Suma. Nama itu nggak ada di sorga. Oh iya juga nggak ada di surga. Bagaimana itu Bang? Nggak begini Bang Suma. Bang Bos. Bagaimana Bang Suma, kan Kristen kan memuji-muji Tuhan di surga. Bagaimana kalau dia sudah di surga baru memuji-muji Tuhan yang tidak benar? Nanti malaikat di surga mengusirnya, drop keluar. Suruh keluar dia. Enggak begini, malaikat bilang kan, kamu nyebut Tuhan dengan nggak benar, keluar, nggak boleh masuk. Keluar dia. Yang di dalam cuma yang di dalam itu cuma yang menyebut namanya dengan benar, Yahweh Yesus Amasya, itu aja yang di dalam. Lihat aja itu kesaksiannya Tony. Bang Bos Durian nonton kesaksiannya Tony dong. Iya. Ya. Udah Bang Suma udah nonton kan? Bang Suma nontonlah Bang Suma. Cuma 4 menit kok, kayaknya 4 menit, berapa menit enggak kesaksiannya. Itu kesaksian Tony yang benar Bang Suma. Kesaksian yang lain itu bohong semuanya. Iya. Halo Bang Yanus. Kesaksian Iya, selamat malam. Malam Bang, Katolik Protestan, Bang. Iya. Bang Boleh Suma, Bang buka Suma kamera. gimana? Buka kamera kita. Ini Saudara Tony. Iya Bang. Katolik Protestan. Prianus Ya, Bang orang Toraji seperti Katolik. ya buat Islam. Oh, Islam. buat orang Kristen di seluruh Nusantara, sebutlah nama Tuhan dengan benar dong. Namanya yang benar. Iya. Itu salah satu cara menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan menyebut namanya dengan benar. Jadi Kristen yang memanggil nama Yesus itu nggak selamat. Karena nama itu nggak ada di surga. Nama itu nggak ada. Sebutlah hanya nama yang ada aja yang selamat. halo Bang, selamat malam Bang. Kecil suaranya Bang. Aku cuma mau tanya, soalnya tadi kan ngomong tentang Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Arti bahasa itu Benar. ngomong tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu kecuali ngomong di tengah-tengah umum.
Maksudnya saksi ngomong ya ada apa-apa kali sebut nama Tuhan, kayak sebut nama Tuhan itu Tuhan, jangan sebut nama Tuhan dan tersandung sebut nama Tuhan jangan. Tapi dalam doa dan kecuali kamu dari hati nurani kamu berdoa sebut nama dia ya itu baru benar. Pak Seprianus Kristen Katolik ya protes ya. Protes. Protes dia protes. Iya, iya. Kalau Pak Dev ya Pak Seprianus pakai apa? Gerejanya di mana Pak Seprianus? Iya, selamat malam Saudara Dav. Davgel di mana? Davgel Kristen Iya. Islam Davgel. Ke Kristen beliau juga. Oh, Kristen ya, Kristen apa nih Davgel? Protestan. Oh, gadis. Protestan. Iya. Oh, sama. Harusnya Dove Boy bukan Davgel. Dove Boy lah. Dove Boy Bang bukan Davgel. Jadi gimana? Yang mau diskusi dengan saya siapa? Kalau Bang Ari dia kan mesianik tuh, dia tidak saya mau membenarkan nanya penyebutan Bang Yesus. saya mau nanya, kalau Nabi Isa selama di bumi selama berapa lama Bang Suma? Nabi Isa di bumi itu selama berapa lama langsung baru naik? Kan di dalam Al-Quran, tapi beliau paling 30 sampai 33 tahun. Sama dong kalau di Bible itu. Jadi dia naik ke surga Nabi. Ikut-ikutan aja. Bang Suma, kalau Nabi Isa naik ke surga tujuannya buat apa dia naik? Lagi ngapain di atas sekarang? Dia diangkat. Oh, dia diangkat ke surga ya. Dia diangkat Iya, tapi untuk dia menjadi saksi nanti pada dia datang kedua kalinya. Oh begitu. Tapi kan dia datang nanti kan ya buat rapture untuk pengangkatan. Tapi kalau di Islam nggak ada rapture, nggak ada pengangkatan kan? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada pengangkatan berarti yang Kristen yang nggak percaya Yahweh Yesus masih tertinggal. Juga Islam yang nggak percaya Yahweh Yesus masih tertinggal. Juga Islam yang nggak percaya Yahweh Yesus masih tertinggal. Iya. Oke, Saudara Dav, ada yang mau didiskusikan? Nanti Bang Ari tinggal biarkan Bang Ari ngomong sendiri. Silakan. Biarkan Bang Ari ngomong sendiri. Ini noise di mana ya? Doubling. Ini noise di mana ya? Doubling. Ada dua perangkap mungkin di sana, dikecilin suaranya yang satu, Bang. Iya, di saya ini kayaknya. Ya. Siap. Malam Bang Ari. Jangan dipancing dia ngomong, kok dia ngomong nggak berhenti dia, Bang. Selamat malam Bang Ari. Dia kayak kereta api. Oh, jangan dipancing ngomong, dia kayak kereta api peninggalan Belanda, dia kok ngomong nggak pernah diam. Ya, beliau mesianik, tidak membenarkan orang menyebut nama Yesus dengan sebutan Yesus. Menurut dia kalau orang nyebut Yesus itu tidak selamat. Oh, itu mangkali menurut Iya, dia. yang mana yang mau diskusi dengan saya? Iya, gimana Bang? Iya, kembali ke tema saya boleh ya? Iya. Bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel itu menjadikan Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya. Di dalam KPR 236 sampai orang-orang Parisi di sana itu merasa sangat tersakiti
dengan diangkatnya Yesus itu menjadi Tuhan bagi mereka. Menurut saudara itu gimana pandangan Bang Dov? Wah, kopi toraya na minum Bang Ari. Bang Cuma, sorry, ini speaker saya ini kayak mantul-mantul dari tadi di sini. Iya, tapi nggak terlalu kentara di sini. Nampak suaraku di situ, Bang Cuma? Nampak suaraku? Kencang. Kencang. Bagus. Iya, bagus. Iya, ini yang dari tadi yang itulah yang mantul-mantul tuh mikrofon saya dari tadi di sini. Yang Bang Cuma bilang. Tapi sudah bagus. Udah bagus. Kalau Bang Ari ini Kristen apa Muslim, Bang?